ada seorang wanita yang menawan. Dengar-dengar tadi katanya Zuhal mau pantun ya? Gak ada. Kenapa tiba-tiba bisa melempar tugas seperti itu ya? Saya tidak mikir. Oke, balik lagi di sini Rahmat Keraya. Dan saya jual Alif. Di tengah kita sudah ada Heliatul Asfia. Panggilannya siapa nih? Via ya? Panggilannya Via. Via. Oke, kita Via Valen. Bukan. Oh bukan, salah orang. Via WhatsApp ya. Tidak terduga banget. Dapat. Aku mencoba tertawa untuk menghargai. Respect. Orang yang biasa respect sekarang di respect. Respect. Oke. Jadi kita malam hari ini bakal ngobrol tentang Personal branding. Bukan dong. Bukan. Bisnis branding. Enggak, tapi personal branding juga termasuk kan di dalam. Mungkin ya, tapi kita bakal bahas gimana Kan sih? baru mikirin aja sudah bikin pusing. Waduh. Wah, sesuai tema kita dong. Apakah bisnis branding bikin pening? Nah, ada Via di sini. Betul. Ada Via di sini. Katanya Via mau nanya-nanya kita ya? Enggak, terbalik dong. Itu kan tugas kita, Pak. Masa bintang tamu kita kasih job desk kita, Pak? Wih, Via nanti banget ya nih. Ya Allah, jadi Kalau- bersiku. Kita sama-sama kotak-kotak loh. Apa tuh? Iya lah, jangan-jangan. Bajunya. Wih, waduh, perut dikira roti something. Aduh. Ya, aku Coba. Kenapa? 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 malam hari ini sebenarnya senang banget. Kenapa? Senang. Kenapa? Iya, senang karena memang aku sudah lama banget pengen ngundang Via sini gitu. Cuman memang karena kayaknya sibuk kali ya. Sibuk. Masih banyak yang udah bisa. Mau menyempatkan waktu. Iya, di studio kita yang sederhana ini. Sangat sederhana sekali. Cukup ya basa-basinya? Sudah kita langsung aja deh. Tumben kita basa-basi nih. Ada apa sih? Iya. Tumben Nah, kita. kita mau nanya-nanya dulu sebelum kita masuk ke Kenalan. tema kita kenalan, Kenalan dulu. Gitu. Ya sekarang usianya berapa sih? Boleh disebut ini enggak? Hmm. Tahunnya aja kan. Oh. Biar orang bisa ngitung di rumah. Aduh, Oh. saya yang ngumak. Kan kita memang bikin pusing acaranya. Oh iya kan bikin pening. Kan bikin pusing. Iya. Usianya berapa? Usianya berapa nih, Kak? Usianya 97, tahunnya 97. Wah kan, ke tahun. Berarti 24. Iya. Kan tadi kan 23 dong. bilang. Ada 3 ya? Kan 97, Pak. 24 kan? 24 dong, kan aku 96, 25. Kan ini 21. Oh iya. Pak, bukan 22. Saya kebiasaan. Kayaknya memang banyak pikiran Enggak, aja enggak, ini. enggak. Apa sih, Ju? Juga kalau tahun lu kan enak langsung lihat tahun. Masih kepikiran yang ada tadi. Apa kan? sih, Ju? Enggak. Cerita dong, Ju. Gak ada masalah. Saya kan kenapa jadi banyak masalah kayak orang lagi Kayak kerja mumet banget ini. Oh, kebetulan tadi ada pinjol ngubungin. Jadi doa lu. Oke, jadi Enggak. usia 24, lahir dan besar di mana biar kecilnya gitu? Di sini lahir besar di sini. Di studio Di Palangkaraya. jurnal. Iya. Bukan di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Oh. Berarti emang orang sini gitu ya? Orang sini. Pernah merantau nggak? Pernah. Kemana tuh? Iya ke Jogja, cuma kuliah. Oh, untuk Kuliah. kuliah. Ah. Berarti menghabiskan waktu untuk sekolah nih dari kecil, TK, SD, SMP di Palangkaraya. sama SMA. Oh ya, SMA. SMA-nya di Palangkaraya. Terus kuliah di, Kuliahnya di Jogja. boleh disebutin nggak universitas? Oh iya. Universitas. Universitasnya ya. Universitas. Oh, yang aku bingung, Pak. Ayo, Pak. Universitas Islam Indonesia. UI ya? UI. S2-nya di mana? UI. Sama UI juga. Iya. Aku Langsung UI terkait. Squad. Amin. Amin. Yes. Kalau boleh tahu ngambil apa nih Kak Fia di UI? Ngambilnya hukum. Oh, hukum. Hukum. Wah. Wow. Ini fun fact ya. Sebelum kita deal untuk tema ini, beliau maunya hukum untuk Temanya ya? Iya. Tapi untuk program ini kayaknya terlalu berat deh. Betul. Karena apa yang bisa kita tertawakan dari hukum? Iya. Kecuali hukum di Indonesia. Karena kita suka ngejokes di sini. Oh. Masa kita mau tahu hukum di Indonesia? Karena memang bener ya. Kan hukum Indonesia bagus Bagus banget. Bagus. Yang jelek itu kan yang di negara lain kan. Iya. Finlandia kan biasanya. Aduh. Oke, kita mau kulik-kulik nih. Kecilnya di sini, SD-nya juga di sini. Kira-kira kalau yang kan di usia besarnya di Dewasa, usia dewasa. dewasanya tuh udah tahu banget sama bisnis. Bisnis. Emang diajarin dari kecil nggak sih? Diajarin dari kecil itu nggak secara langsung karena kan memang kegiatan orang Doktrin. tua ya. Oh. Kegiatan orang tua, kegiatan lingkungan gitu kan, misalnya teman-teman kan banyak yang kalau dibilang bisnis juga bukan bisnis, berdagang. Pedagang. Tapi aku terlalu serius juga. Enggak apa-apa. Enggak. Kan ini acaranya lucu gitu. Enggak, memang Iya. itu tugas kami biar itu tugas Tugas kami. dia aja, tugas dia Ya, aja. itu tugas kami untuk melucu-lucu. Tugas dia. Jangan. Biar orang ini yang respect nanti. Iya, jadi dari keluarga lingkungannya memang pedagang gitu. Oh, Orang iya. tua pedagang. Saudagar. Hah?
biar keren saudagar. Saudagar. Oh saudara. Kayak bahasa Arab gitu. Waduh, bahasa Arab lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dari kecil udah diajarin berdagang. Terus kecil itu langsung praktek gitu. Iya, kadang-kadang ya namanya kita bantu-bantu kan kita jualan gitu. Orang kok jualan apa sih? Jualan ikan. Oh, Akuarium, ikan. biasa. Wah, kebetulan sama nih. Kayaknya kita memang Pisces nih. Zodiak suka di air, suka di air. Kenapa langsung ke horoskop ya? Agak lompat ya. Aku juga. Apa nih? Oh, SMK Perikanan. Aku apa? Aquaman. Bukan. Apa sih apa? Aquarius. Aquarius ya. Aquarius sama. Ya. Mirip lah. Aquarius kan air kan? Iya. Kebetulan saya dari pesisir air juga. Oh. Kami jadi ikannya. Gak usah disambung-sambungin bisa gak sih? Kenapa jadi horoskop ya? Jadi memang dari kecil sudah belajar berdagang secara nggak langsung gitu. Kalau teman-teman aku yang punya warung nih, orang tuanya sejak kecil dia suka kayak ngambil uang di laci, 1.000, 2.000 buat dia jajan di luar. Kalau yang dagangnya ikan gimana tuh? Ya sama, juga ngambil. Ikannya? Enggak Ya, dong. bukan uangnya. Uangnya juga ngambil. Kerikilnya. Oh yang juga Di dalam akuarium. Nah, Kalau ikan diambil kan masa mau dijual jadi makan. Iya. Digoreng kan lagi ikan Maksa hias. sih, Ikan hias. ikan hias. Itu kalau misalnya biasanya ada ikan hias yang mati tuh kayak sayang banget digoreng. Apalagi ikan kayak arwana, lohan. Ya Allah. Berarti tumbuh jiwa pedagangnya memang sudah secara nggak langsung diajarkan dari kecil. Tapi pas remaja masih ngebantu orang tua, pernah kepikiran nggak nanti aku gedenya mau Jadi orang. di dunia pedagang deh gitu. Sama sekali enggak. Enggak kepikiran. Waktu itu apa cita-cita? Jadi saingan Oh, orang. waktu itu ya? Iya. Waktu itu kalau kita jujur-jujuran ya. Waktu itu memang aku pengennya itu kayak jadi diplomat. Oh. Enggak, iya sih. Iya memang serius. Kami nggak ada yang bercanda tentang itu. Kalau waktu remaja apa? Waktu remaja saya Remaja, kan? jadi ustadz. Beneran? Beneran. Aku malah lebih absurd lagi. Anggota DPR. Wah. Enggak, itu bagus. Benar. Masih bagus, masih Dengan bagus. tujuannya. Anak remaja nggak ada teman-temanku yang mau. Oh iya benar sih. Aku sendiri waktu Kira-kira itu. siapa yang ada contoh ya waktu itu ya? Karena aku melihat anggota DPR yang datang ke desaku sangat-sangat banyak duitnya. Oh iya. Iya, Ada belum dia suka pernah- bantu masyarakat. Ada belum pernah lihat Niat ustadz kan untuk ya? membantu. Iya, mau bantu. Betul, Jadi betul. aku pengen jadi ini nih, wajahnya di mana-mana terkenal. Gitu. Belum pernah lihat ustadz ya? Kalau Anak remaja. parfum. Anak ustaz kami malah kesel. Soalnya kalau kami bolos ngaji dimarahin. Kenapa jadi cepu gitu? Kenapa dia jadi cepu gitu ya? Jadi Kan jadi cita-citanya waktu remaja malah maunya jadi diplomat. Dari Iya. mana tuh inspirasinya? Ya, karena pengen ini aja apa keluar negeri gitu loh. Iya, benar. Berarti ada Suka cuma pengen itu sih. kayak ada hobi pengen jalan-jalan traveling gitu. Iya. Suka traveling berarti. Suka. Wow. Suka. Jalan. Kita jalan. Pernah ke luar negeri nggak? Pernah. Kemana tuh kalau boleh tahu? Buah-buah nggak tahu. Iya biar panjang maksudnya. Kita kan tahu. Kita kan tak pengen sama. Iya, karena aku Rusia. Ke Oh, ke Rusia. Waktu itu jalan-jalan aja atau ada kegiatan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. kegiatan. Aku extend kan buat jalan-jalan. Gitu. Tapi ada kegiatan juga. Ada. Oh, berarti sekalian. Iya. Sekalian. Biar nggak rugi-rugi banget sudah Betul. sama-sama. Iya kan mumpung gratis. Mumpung Iya. gratis tiket sudah ditanggung. Ada sponsor Ada biasanya. sponsor masa sponsor. nggak dimanfaatin. Akhirnya Via kuliah di Jogja kan tadi. Nah itu sudah kayaknya kalau udah masa kuliah tuh kayaknya udah mengerucut tuh. Nanti Mengerucut. mau pengen jadi apa Ya cita-cita profesinya. Dan dari jurusan yang diambil tadi juga hukum gitu. Iya, betul. Memang benar-benar pengen jadi diplomat gitu. Atau jangan-jangan pengen berubah jadi DPR. Aku ya. Iya. Pengen Enggak. boost-up. Atau ada perubahan gitu. Sebenarnya Enggak. jadi politik kan juga bisa. Banyak yang ngomongin maaf ya nonton. Banyak yang Nggak. ngomongin kayak gitu. Oh, Dan mengarahkan kamu kayaknya pengen jadi ini ya, pengen jadi yang enggak. Pokoknya ketika udah ngalamin gitu kan, maksudnya ngalamin tuh kemarin kan yang pilpres aku ikut ya, Iya. banyak yang nggak suka sama aku waktu itu. Ketika aku ikut serius, Tapi sebelum nyemplung udah tahu kan resikonya. sebenarnya iya, Oh, tahu enggak. sih. Cuman Berarti udah kayak siap. Udah siap. enggak, aku juga nggak mikir sejauh itu dampaknya. Iya. Ketika aku terjun Hah? tiba-tiba kayak anggapannya lah aku punya tekanan dosen yang sayang, bukan sayang sih, tapi nganggap aku sebagai anak. Tapi ketika dia tahu aku ikut, terus Beda dia buku, tahu, beda. dia kayak yang udah nggak respect lagi sama aku tuh ada. Beda pilihan langsung beda sikap juga. Entah karena beda pilihan atau mungkin karena
ya kan kalau politik banyak macam cara ya, jadi dia mungkin nggak suka, dia dulu mungkin melihatnya aku anak yang sangat apa sih yang humoris. iya aku humoris tapi receh. Oh, iya. Apa sih sorry ya jawabnya sorry Enggak. tapi apa namanya apa sih tiba-tiba ditinggalin gitu loh, ditinggalin maksudnya karena dikiranya anaknya punya integritas yang baik, apa sih maksudnya gitu. suci gitu, tapi nggak suci juga. Polos tidak memihak satu kubu, netral aja. Ternyata ada kekecewaan di situ. Banyak loh datang dari kalian, aku tahu itu. Iya siapa yang nonton. Jadi abis itu udah tuh nggak ikut lagi gitu. Dari situ aku belajar, aku tetap bersyukur ya karena dapat apa sih namanya, dapat pengalaman. Terus aku malah yang gini ya dunianya. Dunia politik. Enggak. Aku udah naik diri dari situ. Jadi dari sekian macam yang udah dilalui dan juga meneruskan atau ikut sama usaha orang tua juga, bikin usaha sendiri, terus membuat via ini kita rasa punya ilmu yang bisa di-sharing ke teman-teman terkait dengan bisnis branding. Gitu. Nah, menurut Via sendiri bisnis branding itu apa sih dan seberapa penting itu untuk brand atau merek yang kita punya? Betul. Sebentar. Sebelum kita bahas bisnis branding, pengen cerita dulu dong, Via ini bisnisnya apa gitu. Jadi kan baru masuk ke bisnis branding. Boleh di-share yang sekarang lagi dikerjain apa aja? Kalau yang sekarang lagi dikerjain sih nggak terlalu banyak ya. Maksudnya nggak terlalu banyak, aku nggak bilang itu bisnis karena aku masih belajar. Kerjanya nggak terlalu banyak tapi hasilnya sudah banyak. Enggak juga. Kok tahu sekali ya? Enggak. Amin, kan harusnya amin dong. Harusnya dari statement itu diaminin dong, malah diseriusin ya Allah. Aku pengen bilang sih, aku pengen jujur ya teman-teman. Itu privilege orang tua gitu loh. Karena kan itu usaha orang tua. Tapi setidaknya ya sebagai anak kita harus bisa di mana tetap growing up gitu, tetap berkembang dan kita bisa tetap men-settlekan usaha orang tua. Tapi di balik itu memang ada usaha-usaha lain. Ya kalau kita tuh bilangnya kan serabutan palu gada gitu loh. Yang mana ini itu kalau mau gua ada. gitu kan. Dilengkapin. Karena kalau kita bahas teori ya, itu ada namanya BESI. Apa itu BESI? Jadi pertama bisnis, kemudian employee itu kita sebagai pekerja, self employee kita bekerja dengan karena passion kita, itu investment atau kamu seorang investor gitu loh. Jadi itu bukan alur kehidupan tapi alur perekonomian yang ketika kita bisa menguasai empat poin itu, maka kita bakalan tahu tuh kita tuh mau jadiin diri kita itu sebagai apa, dan pijakan kita berdiri itu keuangannya tidak hanya dari satu tempat. Itu benar-benar rumus. Jadi ketika misalnya kita jadi pekerja ya, saya juga kan dulu pekerja kan tahu kan, dulu pernah di gitu kan, keluar. Tapi kan ngerasain kan, nah itu kan artinya aku bekerja untuk orang lain, kemudian aku digaji. Terus juga aku pernah ngerasain aku kerja dengan passion aku tapi aku digaji. Ada juga aku coba untuk belajar investasi, entah itu misalnya di cryptocurrency atau di saham, itu ketika untung ya itu aku dapat uang dari situ. Kemudian kalau bisnis ya kita punya bisnis sendiri yang jadi owner ya. Jadi ada memang 4 macam itu. Ada 4 macam tipe orang gitu loh di sini. Dan semuanya sudah dijalani. Dan semua itu lagi aku terapkan. Keempat-empatnya gimana bisa? Jadi penting banget ya untuk seorang yang pengen atau punya cita-cita pengen buka usaha itu dia nggak apa-apa aja kerja sama orang dulu gitu. Nggak apa-apa. Justru harus tahu hulunya. Sambil belajar, sambil dia kerja sama orang juga. Sambil mendalami gitu, kita tuh kan ada prosesnya gitu kan Kak. Kayak kayaknya aku mampu, kayak kata Kak Aspia tadi, batu pijakannya kayaknya aku masih mampu jadi karyawan dulu gitu. Untuk dapetin modal, nanti ketika modal udah banyak, baru yang kata Kak Aspia tadi mungkin bisa jadi owner atau investasi gitu kan. Iya. Nah, terus karena Kak Via sekarang lagi menjalani, kira-kira yang mana yang paling berat? Yang paling berat ya? Yang paling berat sama sih. Semua sama? Iya. Ada kelebihan dan kekurangan? Enggak sih, memang kalau entrepreneur bisnis sendiri itu berat banget. Karena memang ini ya, kita harus mikirin semuanya gitu. Beda kalau kita kerja sama orang, kita mikirin satu sektor atau tanggung jawabnya lebih kecil. Iya, kalau itu kan. Terus misalnya hubungannya sama branding tadi ya, sama branding, anggaplah ini brand. Brand itu sebenarnya asal mulanya adalah itu secara lahiriah kita punya brand masing-masing. Misalnya Raya atau misalnya siapa,
Zuhal. Juhal pengen yang namanya dapat perhatian dari orang lain. Oke. Iya Perhatian kan? dari mbaknya aja bisa. Kita pengen dapat perhatian Iya. kan? Kita mencari atensi. Atensi. Khususnya untuk mbaknya ya. Waduh, Kenapa siapa tuh? tuh? Nggak ada. Jangan. Enggak sih. Dicolek dong. Jangan. Di tag. Iya. Atensi itu yang bikin kemudian ada branding. Oke. Asal mulanya kita misalnya kan ingin dapat nilai 100 terus minta puji sama orang tua, ya itu kan kamu lagi nge-branding. Iya benar. Itu nge-branding loh. Pak, aku dapat nilai 100 nih, Mbak. Terus kata, Aku lebih pintar dari anak tetangga. iya, aku lebih minta dari orang. Oh iya hebat, branding yang kamu lakukan adalah ini saya dapat nilai 100, nah itu branding. Jadi secara nggak langsung branding itu ada dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam bisnis, karena bisnis itu kan kayak produk ya, kayak anggaplah makhluk hidup yang perlu kamu jual. Kamu pengen mengenalkan bisnis itu sebagai apa? Oke, jadi sangat-sangat fundamental banget. Fundamental banget. Tapi sebenarnya memang sudah terjadi di lingkungan kita juga. Iya, tapi kita nggak nyadar. Nggak sadar kalau itu Kalau itu branding gitu ya. Tapi kenapa sih kan kita udah dekat banget yang namanya dengan branding. Cuma pas kita mulai membangun sebuah usaha, membuat sebuah brand atau produk menjadi sangat rumit dalam hal nge-branding produk tersebut. Betul. Gitu. Apa kira-kira yang perlu kita atur atau pelajari supaya sebuah brand ini menjadi gampang diingat, dikenal, diketahui oleh khalayak atau masyarakat. Iya, memang brand itu penting ya. Brand itu penting ketika untuk jangka panjang sebuah usaha. Oke. Jadi harus mikirin betul-betul usaha yang kita mau bikin apa. Punya karakteristik yang beda nggak? Ketika memang punya beda, berarti kita harus punya brand. Dan yang kemudian ketika orang dengar, oh rumah branding, oh ini tempat buat untuk lu branding, marketing segala macam gitu. Cuman ketika pengen menentukan, tadi pertanyaannya adalah brand kita itu gimana sih cara memulainya gitu kan ya, membuat dia bertahan segala macam. Ada 4 pertanyaan tuh. Yang pertama ya yang harus kalian jawab masing-masing adalah di brand yang pengen kamu bangun, kamu menguasain nggak di brand itu? Ya kan, kalau kamu menguasain dalam artian adalah brandnya mau bidang apa nih, mau bidang jasa, mau bidang potret, mau bidang anggaplah kalian kemarin kan juga ada host, MC dan segala macam, ya lu menguasai, ya udah satu kejawab, ya kan. Terus kemudian yang kedua, bisa nggak itu dibutuhkan nggak apa sama dunia yang dibutuhin, ya kan? Cari nggak? Demand-nya ada nggak, permintaannya ada. Permintaannya. Setelah permintaannya ada, kemudian mampu nggak dunia ini buat bayar passionmu itu, buat bayar brand kamu itu, ya kan? Ketika masyarakat gitu ya kan, untuk bayar produk itu. Oke. Jadi apakah kamu punya kemampuan? Apakah kemudian kemampuanmu itu dicari? Kemudian apakah kemampuanmu itu dapat dibayar? Berarti terjangkau, atau dan sebagainya. Kemudian terakhir, apakah kemampuanmu itu kamu memang cinta untuk ngelakuinnya? Karena itu akan ke jangka panjang. Karena kita cinta gitu kan. Iya, maksudnya cinta ya suka. Gitu, bahagia kan ngelakuinnya. Maksudnya cuma gimmick. Ternyata besoknya saya bosan jadi. Atau enggak dia bikin brand itu karena lagi ada yang butuh aja, tapi dia nggak suka, akhirnya terpaksa dan umurnya nggak panjang. Iya banyak. Padahal ya kata orang ketika kita pengen dibilang, anggaplah saya pengen dikenal sebagai misalnya sebagai entrepreneur ya, dosen pengusaha. Nah terus ketika saya pengen mengenalkan diri saya sebagai itu harus butuh waktu minimal 10 tahun. 10 tahun. Itu penelitian. 10 tahun untuk dikenal sebagai lu pengen jadi apa. Itu penelitian dan itu memang kayak apa sih namanya? Berarti harus konsisten. Jadi kalau kita kenal MS Glow, terus kemudian Tom Lee Wafa ya, kalau kita baca jejak rekamnya pasti di atas 10 tahun semua 10 tahun, ya. dari dia memulai usaha. Oke, itu tadi brand-brand yang belum kita endorse tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan contoh. Karena contoh. Lagi supaya masuk Boy. masuk dong gitu. Oke, kita bakal lanjut ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah mulai asik nih. Udah mulai masuk ke tema juga. Tapi sebelum itu dia sudah mulai pening nggak? Enggak. Kita bahasnya cara santai. Santai ya. Nah, kalau teman-teman harus nyiapin buku kata Zuhal juga udah nyiapin gombal untuk Via. Kenapa tadi sudah dilempar puisi sekarang disuruh ngegombal? Kan saya jadi berat semua ini di belakang saya. Kan aku tadi kan waktu remaja tuh cita-citanya DPR. DPR itu ada kepanjangannya? Kepanjangannya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tahu nggak kepanjangan DPR sama VIA? Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau VIA Dewan and Only. Dewan and Only.
cukup smooth ya. Kayaknya saya pernah ngeliat tapi Iya, memang kodian sekali sih. Nggak apa-apa lah ya kan, namanya tuntutan ya. Tuntutan. Ini kenapa hostnya nggak ada lucu-lucunya? Nggak ada lucu-lucunya. Gitu. Kafia katanya punya akuarium. Aku punya itu ya toko akuarium gitu ya. Aku mau dong Apa tuh? jadi pembelinya. Saya tidak bisa tidak bisa memberikan gombalan terbaik selain itu. Memang saya tidak ada pilihan lain selain Itu mematahkan. bukan menggombal, itu nanya barang. Dia mau beli, ya udah. Kira-kira harga batu kerikil berapa ya? Batu kerikil untuk akuarium aquascape. Aduh. Tahu nggak bedanya akuarium sama Via? Apa nih? Kalau akuarium ya akuarium. Kalau Kafia, Aku punya. Coba. Tolong ya Bapak, sebelum Anda disomasi oleh in relation Anda ya. Tolong ya, sebelum Anda disomasi ya. Enggak, itu bercanda doang. Saya Bercanda juga juga. sudah punya seorang ya. Kenapa jadi takut gitu? Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut. Sudah cukup kita basa-basinya untuk mencairkan suasana. Udah terlalu cair ini, lihat hidungnya sampai. Waduh, nggak ada. Sampai melting gitu nggak ada. Nah, tadi udah mau gimmick lagi. Enggak. Tadi saya memang benerin tempat duduk. Kita bakal ngebahas bisnis branding lagi karena kita tadi udah bahas sedikit kalau Betul. memang kita kalau mau bangun bisnis harus punya 4 Fundamental. tadi, fundamental juga. Dan kalau misalnya kita punya produk, pastiin kalau produk itu ada pasarnya, Ada pasarnya. dan kita suka gitu sama Suka produk. menjalaninya. Hmm. Nah, tapi ngomongin tentang branding gini Kak, bisnis branding, aku sering dengar nih di kalangan anak muda, kayak misalnya orang tuanya tuh pengen dia jadi seorang pegawai atau pekerja kantoran, tapi dia tuh nggak into dengan itu, dan dia tuh kayak mungkin passionnya ingin bisnis atau dia ingin jadi model fotografer, cuman gak didukung oleh orang tuanya kayak gitu. Nah, Kavia sendiri apakah kan basicnya pedagang, terus tiba-tiba Kavia pengen jadi seorang diplomat gitu. Selama Kavia menjalani proses itu pernah nggak kayak nanti jadi pedagang aja, nerusin ayah jualan akuarium misalnya, atau mungkin akuariumnya tapi 2 biar berkembang. Pernah nggak diarahkan? Nggak diarahkan kayak gitu. Diarahkan orang tua untuk Jadi apa gitu. Enggak sih, orang tua nggak pernah arahin ya memang. Orang tua nggak pernah arahin. Terus kalau misalnya Berarti tendangan bebas. tendangan bebas. Tapi sebenarnya gini orang tua aku selalu malah bilangnya jangan jadi PNS. Kebalikannya, malah dagang aja gitu terus. Kalau misalnya aku kan dulu kerja gitu kan, terus kayak yang kata bapak aku, ngapain sih masih bisa nih mungkin kayak anak perempuan kan masih bisa nih orang tua ngebiayain, gak usah capek-capek kayak gitu, terus nanti besarnya mau jadi apa kayak gitu, selalu ditanya nanti kamu mau jadi apa? Iya, atau ketika kamu di sana, kamu kerja di sana gitu, terus jangka panjangnya gimana, selalu ditanyain kayak gitu, bapakku selalu kayak gitu. Ke jenjang karirnya Iya. mana gitu. Terus aku selalu ngomong, jawabanku gini, karena aku nggak suka dagang ya. Waktu aku Ya kan, anak pedagang tuh gak suka dagang. Iya, maksudnya aku Sebenarnya benar, karena aku juga kebanyakan basicnya anak pedagang, cuman gak suka dagang. Nah, terus aku ngomong, Mbak, aku bilang, lu langsung ngomong abang, jangan nilai aku dengan yang abang punya sekarang, tapi nilai aku dengan di umur abah dulu apa? Yang bisa. Iya, artinya tahapan saat aku ada di umur ini, keberhasilan bapak, dan di tahapan abah waktu di umur itu, keberhasilan abah aku tantang kayak gitu. Oke, Transaksinya kayak gitu. Iya, aku tantang kayak gitu, yang nggak apple to apple dong. Apple to Kalau misalnya apple, ya. aku yang baru merintis, terus tiba-tiba dengan penghasilan abahku gitu, Iya, nggak sudah apple jadi to apple ibaratnya. ya. Jauh. Atau apa gitu, aku dulu bilangnya kayak Kayak gitu. gitu. Tapi karena memang situasi, kondisi segala macam yang mengharuskan untuk ikut usaha dan segala macam, oh ya udah. Karena memang dari dulu biaya kayak kuliah segala macam tuh memang bukan dari usaha tapi dari kerja untuk orang lain. Walta, aku kan dulu wartawan juga cuy kayak Iya, iya. Jadi memang dari situ. Nah, Aku ada di bilang lagi. apa tuh? Tadi apa? Apa sih tadi pertanyaannya? Itu diarahkan kan tadi. Iya. Terus pada akhirnya Diarahkan. Terus Pada ketika akhirnya. misalnya pada akhirnya ya tetap tadi kan ada yang BSI tadi. Aku suka ini Gary V itu loh. Kalau ada loh Gary V YouTuber apa Gary. namanya? Iya, ini motivator Motivator. Amerika. Iya, iya. Tahu nggak sih yang suka ngomong fuck it gitu loh. itu Karamat yang sering ngomong. Aduh, nggak ada. Enggak, dia suka Kan dia ngomong Mr. kayak Fuck gitu. Iya dulu. Dia selalu berpola pikir yang beda banget sama motivator lain. Aku sukanya kayak gitu. Terus dia bilang,
katanya manusia ini apa? Dia ditanyakan dalam bahasa Inggris. Emang nggak bisa ya? Manusia katanya harus di satu disiplin ilmu, harus fokus pada satu bidang gitu. Dia nanya kayak gitu. Terus sama GIV-nya dibilang kayak gini, nggak ada yang kayak gitu di dunia ini. Ketika lu memang orang yang multitasking, ya lu bisa multitasking. Iya. Nah, ketika lu jadi PNS, anggapan ya, Tuhan kan minta lu, Tuhan minta lu, orang tua minta kamu pengennya buat jadi PNS bisa. jadi PNS. Tanpa merendahkan PNS ya teman-teman. Iya, kita merendahkan PNS. Tidak merendahkan. Terus Keluarga aku juga banyak. terus kalian tetap jadi, Maaf keluarga karena Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. terus kalian misalnya tetap jadi PNS nih, tapi itu justru privilege. Misal ya kalian jadi PNS dalam suatu bidang, terus kalian pengen ngembangin usaha di bidang lain, itu selalu ada jalan. masih ada jalan. Justru ketika kamu jadi PNS, terus kamu di bidang lain, anggaplah waktu itu lagi pengen misalnya kita punya rental mobil deh, Betul, iya. tiba-tiba ada kunjungan presiden, kamu ada PNS orang dalam kan, terus kamu tahu ada kunjungan Bisa presiden, langsung. ya mending pakai rental Jasa. kamu lah, jasanya kan kayak itu, Betul. privilege-nya banyak banget. Iya. Nah. Karena udah percaya juga. Percaya, Kan, udah gitu. dekat. Ibarat lempar proposal tinggal pindah bidang. Kalaupun ada privilege, kita tergantung gimana nih. Kita bisa nggak gunain privilege-nya dengan baik. Betul. Nah, gitu. Berarti kalau aku simpulin dari Kavia tadi, berarti sebenarnya semua usaha bidang pekerjaan apapun itu memang ada plus minusnya kan. Iya. Cuman balik lagi kamu enjoy atau enggak gitu kan. Kalau misalnya dengan keterpaksaan apapun, kayak misalnya karena orang tua terus atau karena tuntutan kan nggak selega kalau kita mencintai pekerjaan itu kan. Otomatis akan berat juga untuk melangkah ke depan atau growing up-nya kayak gitu. Bener nggak sih? Benar, tapi tapi jadi ketika orang tuamu ya minta jadi PNS, terus kamu terpaksa ikut jadi seorang PNS, Nggak dan apa-apa. sebenarnya kalau pengen usaha ya nggak apa-apa. Kadang kan kalau perintah orang tua itu kita ngikutin kan jauh lebih baik. Ada rahasia Tuhan yang tidak bisa kita cari tahu Kita dengan tak akal tahu pikiran tadi. hasilnya kayak gimana. Nah, tapi kata Gaby tadi balik lagi, orang tuh bisa multitasking. Iya. Kamu suka di sini, kamu suka di sini, ya ketika kita tuh 24 jam loh. Bukan masalah kamu bangun jam berapa, kamu tidur jam berapa, tapi ketika kamu bangun apa yang kamu lakuin. Iya, maksimal nggak tuh? Iya. Nah, Itu, jadi ketika mau ngerjain ini ya nggak mungkin dong. Kemudian nggak bisa yang lain, Nggak masih bisa. bisa, Masih bisa, ya? masih bisa, pasti Jadi, masih bisa. poin besarnya kalau kita bisa Jangan berhenti multitasking, nggak apa-apa. Mm-mm. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, salah satu yang udah disinggung di awal sama dia tadi, dia nyebut dirinya adalah sebagai lecture planner. Iya, Lecture Ini kan termasuk salah satu hal yang multitasking. Dan ini gabungan. Iya, antara menjadi seorang dosen dan juga Entrepreneur pengusaha. atau pengusaha gitu. Kenapa sih harus lecture planner gitu? Apa nih isinya gitu? Apakah dia seorang dosen? Apakah dia seorang pengusaha? Gimana? Atau keduanya? Apa yang mau disampaikan dari branding ini? Oh ya, dari branding ini yang mau disampaikan, dulu aku punya Perantau Berkarya ya. Iya, iya. Perantau Berkarya itu kan kayak organisasi yang itu baru 1000 lebih loh followersnya. Dari 2017 sampai sekarang ada organisasi untuk anak-anak di Kalimantan Tengah. Betul. Masih ada Perantau, tapi seiring berjalannya waktu, creating value yang pengen aku kasih di Perantau tuh udah nggak bisa lagi karena ada hal fokus di tempat lain. Nah, sehingga dosen itu tuh aku anggap sebagai pengabdian di selain di Perantau gitu. Oh. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman lihat di luar, dulu Pia tuh sering kayak gini loh, kegiatan kayak gini, kok sekarang nggak lagi. Jadi aku punya pengabdianku di bidang lain, yaitu di dosen itu tadi. Berarti pengabdiannya tetap cuman pindah pindah segmen aja gitu. Kalau tadi segmennya ke masyarakat anak, kalau ini pengabdiannya di bidang pendidikan gitu. Itu tadi di lecture-nya. Planner-nya, apakah dengan membangun atau membuat sebuah usaha yang namanya Kuma Branding adalah salah satu bagian atau sisi dari entrepreneur dari Pia sendiri? Iya. Nah, Kuma Branding ya. Kuma Branding ini apa gitu? Kita mulai bahas Kuma Branding. Kita kenal dengan Kuma Branding. Jadi Kuma Branding itu tepatnya lebih karena pengalaman kerja waktu jadi salah satu tim, ya. Kemudian dapat ilmunya. Terus ketika dapat ilmunya, aku tuh suka nonton Subasa loh dulu. Pernah nggak nonton Subasa? Suka. Nah, Aku suka Hyuga. Serius. Aduh. Saya suka Hyuga. Aku suka Taro Misaki. Oke, Nah terus aku suka Misaki Subasa. Ozora. Ingat nggak waktu Subasa itu tandingan terus Snyder tuh ngomong kayak gini? Enggak, serius loh. Iya benar. Iya, Ya kami nyimak. Ini kami nyimak. Lagi Jadi nyimak dia ini. ngomong, Nyimak untuk pematahan. ternyata tim ini anggaplah kata-kataku aja, tapi pada intinya kayak gini, Subasa itu suka yang namanya mencuri ilmu. Iya. Dari- Apa yang orang bisa, dia akan bisa. Oke. Gak apa-apa Kan kalau waktu- jadi ilmu. Nyuri kartu, wasit jangan. Jangan. Nanti wasit mau kartu merah hilang, nah iya. Atau jangan nyuri pukulan stick.
Nyuri ilmu yang gimana Subasa ini Via menurut Via? Oh ya kan kalau waktu main dengan Catalonia itu kan yang kayak putar, apa main bola yang terus putar gitu kan, terus dia nyoba Gi Paul kan dulu filmnya kan Segi suasana nanya. Iya sih. Nah yang tanding sama Gi Paul, terus Gi Paul tiba-tiba loncat dari pagar salah satu adegannya, terus Subasa nggak bisa nandingin Gi Paul, pingsan, terus Subasa tiba-tiba muncul lagi, terus dia loncat dari pagar, jadi dia nggak ngikutin ilmu apa. Dia bisa mempelajari sesuatu gitu. Iya, dan dia nyuri ilmu itu padahal filosofinya gede banget. Padahal dia awalnya kalah dulu tuh, bisa dibilang. Karena dia nggak bisa ngelakuin hal itu. Iya. Berarti dia belajar dari orang lain. Iya. Dia bangkit, dan akhirnya dia bisa ngelakuin hal tersebut, bahkan bisa melakukannya lebih baik. Iya. ATM. Apa itu? Amati, Tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Nah iya, tapi ya itu sih. Kurang lebih Jadi gitu kan? sebenarnya Huma Branding juga dari situ. Oke. Dari Amati, Subasa? tiru, Prinsipnya modifikasi. kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Berawal dari pengalaman pribadi Via yang kerja sama orang, bisa dibilang, dapat ilmunya, diterapkan lagi, dibangunlah Huma Branding ini. Iya. Nah, sejauh ini gimana nih perjalanan Huma Branding sendiri? Alhamdulillah pelajaran Huma Branding sejauh ini kalau misalnya kayak klien untuk itu kami biasanya ranahnya Huma Branding itu dapat segmen. Yang pertama kita bikin yang ada bidang desain, ada yang bidang khusus marketing, ada yang bidang untuk konsepnya gitu, ya kan? Kemudian ada yang bidang memang untuk development secara IT. Oke. Nah, secara IT itu kita juga udah dapat yang itu saya nggak boleh nyebutin di sini. Saya nggak boleh nyebutin di sini, tapi memang dari apa? Secara itu kita ada ngembangin salah satu aplikasi yang itu digunakan salah satu ya ada lah pokoknya di sini. Tapi nggak boleh disebutin karena memang ini Kode etik kerjaan. aku juga bingung mau ngomongnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya nih kita punya sebuah Usaha. kafe misalnya usaha, terus nggak bangkrut tapi stagnan kayak bisa berkembang. Kayak pelanggannya ini lagi. Mau dong kayak orang-orang punya media sosial yang keren, Betul. yang bisa menggait yang kekinian, Terus feednya tertata tapi rapi. bingung gimana caranya. Nah itu bisa tuh mengadukan ke Ke Huma Huma Branding. Branding bisa. Konsultasi dong. Konsultasi. Konsultasi. Iya gitu. Jadi temukan solusinya di Huma Branding Huma bisa. Branding. Temukan solusi di Huma Huma Branding. Branding. Keren-keren. Berarti segala bentuk usaha tuh bisa. Bisa. Kayak misalnya saya punya pekerjaan misalnya aku suka MC nih misalnya MC. Namanya Juhal ID. Bisa nggak aku misalnya pengen Kak gimana sih supaya aku bisa lebih dapat customer lebih banyak kayak gitu. Terus juga orang tuh lebih mengenal aku sebagai MC kayak gitu. Itu berarti bisa banget. Bisa. Makanya ada dua segmennya, ada untuk personal branding, ada untuk bisnis branding. Oke. Untuk usaha. Berarti Kalau tadi kan jatuhnya ke personal. personal. Berarti general gitu, nggak terbatas kayaknya kalau usahanya itu nggak bisa nih kayak gitu. Berarti semua bisa ya di Huma Branding. Iya, Tanpa pengecualian. tanpa pengecualian. Tinggal Ya ini untuk di Palangkaraya sendiri sih, kalau usaha-usaha yang udah pernah datang ke Pia dan yang Pia lihat sendiri itu di lapangan, kira-kira permasalahan untuk brandingnya itu kebanyakan apa sih? Yang paling umum? Paling umum ya. Pertama adalah IT IT, dan bidang desain. pengelolaan Kalau yang pengelolaannya, penyampaiannya lewat apa sih? Sosial Marketing, sosial media. media. Kemudian yang kedua mereka tidak tahu karakteristik pasar. Oh, Segmentasinya kemana nih? segmentasinya mana? Oh kayak ya udah sebiar-biarnya aja gitu Nggak ya. tahu nih kemana targetnya gitu. Identitas yang mereka miliki itu nggak ada. Nggak ada. Kita nggak pernah kafe ya di Palangka. Jadi salah satu web development kami itu kita punya data list kafe. Set. Ada tumbuh, kita tahu kan banyak tumbuh 5 dalam satu jalan ada 5 kafe. Lihatin aja dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi menghabiskan anak muda Palangkaraya itu 3 bulan untuk nongki di sebuah kafe. Karena kebanyakan orang kita tuh Ketika kayak apa ya, cepat kaget tapi cepat lupa juga. Iya betul. Ada yang baru nih, Langsung semua ke situ. sahabat lagi promo nih. Lagi promo Sana semua ke situ. Nah, nongkrong. Habis itu ya udah, Ya udah nggak ke situ lagi. nggak balik lagi. Kayak ibarat tuh penasaran, didatengin, udah hilang penasaran, ya udah nggak bakal netap kayak yang dia tuh suka gitu. Iya. Sama kadang-kadang kita kan ini kan menjamur banget di kafe. Betul, betul. Tapi kalau kita lihat kayak beda nama aja, kayak mirip-mirip aja, Iya. gitu, rasa kopinya mirip-mirip. Terus Desain. acian temboknya sama nggak dicat. Iya kan, bener-bener. Semuanya warnanya abu-abu. Ketika Apa? kita buka sosial media juga ya mirip-mirip fitnya gitu. Mungkin hal-hal yang kayak gitu yang harus dibikin warna tersendiri Betul. gitu ya. Iya. Dan itu kan jadi tantangan juga untuk maksudnya Huma Branding gimana caranya supaya ini banyak nih kafe ibaratnya apa sih yang bisa jadi
selling point-nya kayak gitu. Itu jadi tantangan berat banget kan untuk branding. Nah, kira-kira Kak Pia menanggapinya atau maksudnya nge-follow up-nya tuh gimana kayak gitu? Coba kita pertama melihat karakteristik kesamaan kafe-kafe di Palangka, karena kita ada bidang kafe juga. Karakteristik kafe-kafe di Palangka, aku tuh hampir lihat kita tuh kayak terobsesi nggak sih sama visualisasi yang estetik ya bahasanya, atau kayak ya ini anu banget nih, indie banget, ini banget nih gitu. Sampai kita melupakan esensi dari cerita sebuah gambar yang kita upload. Estetik itu hanya mengena bagi mereka yang paham akan estetik. Betul. Nah, ketika pasar kafe bukan ke arah sana, ya nggak bisa. Makanya ketika bandingan aja, banyak kafe menjauh di Palangkaraya, kemudian hampir seluruh di antara mereka, karena kafe itu cenderung ke media ya, karena pasarnya memang anak muda yang scroll media ya. Terus tiba-tiba ngelihatnya adalah gambar, makanan, estetik, kemudian gambar di ujung ada cewek duduk estetik, ya ini sebatas segitu aja. Iya, tempat visual yang kayaknya kalau ke sana jadi bagus juga gitu ya. Iya, tapi akhirnya semua tebal visual. Kalau kita amati ya, hampir semua kafe tebal visual. Hanya kafe-kafe tertentu yang mengerti pasar mereka di sini, mereka melakukan interaksi. Kayak gimana tuh maksudnya interaksi? Interaksi misalnya saat ini tiba-tiba lagi ramai TikTok tentang ini. Iya. Ada lah salah satu kafe yang tiba-tiba lagi booming ini, atau misalnya gini aja deh. Ada tim pemenangan badminton kan, badminton menang nih, tiba-tiba salah satu kafe di Palangkaraya juga bikin gratis 1 tahun untuk Gracia Indri, bukan siapa sih yang menang kemarin? Poli sama Gracia Poli sama itulah. Iya, gratis. Saya bukan Poli. Iya, gratis di kafe kami selama 1 tahun gitu kan. Lalu juga dia juga kalau dia kemari kan, tapi kan itu cara untuk mereka sesuai untuk zaman, iya. sesuai zaman. Itu kadang dilupakan gitu loh. Nah, karakteristik pasar itu, kalau misalnya kafe memang ke arah sana, kami kan juga ada megang perumahan, tapi perumahan itu untuk sebatas sama desain, terus juga megang yang snacks. Nah itu kadang itu yang dilupakan jangka panjangnya itu loh. Karena kalau kamu ikut-ikutan bisnis kayak pengen buka-buka gitu. Tren gitu ya kalau di Palangka waktunya ya 3 bulan, kerja aja 3 bulan. Berarti penting banget ya kalau kita tuh membangun sebuah ikatan emosional sama penikmat produk kita. Komunikasi. Kalau kata Rahmat kemarin adalah rawat jaringan. Iya, merawat jaringan. Networkingnya di Karena aku punya pengalaman juga nih, ya kayak kita nih ngeliat kafe gitu, bagus banget nih tempatnya buat foto-foto sekalian nongkrong gitu. Sudah nih datang ke tempatnya, beneran bagus buat foto, tapi nuansanya nggak nyaman ternyata buat kita nongkrong. Kayak nuansanya nggak nyaman aja gitu. Padahal kalau di media sosial enak. Nah itu mungkin salah satu yang dilupakan juga sama kafe tersebut. Berarti ya ada banyak aspek yang sebenarnya harus dipikirkan berarti. Wow, jadi gimana ya? Rasanya kalau buka bisnis jadi pengen konsultasi ke branding. Iya benar. Nanti aku akan bilang juga nih sama orang di desaku, di desa Keraya ya. Kalau misalnya mau buka usaha harus hubungi branding. Terus jangan lupa kasih nama Keraya di belakang. Jadi akan banyak orang Keraya gitu. Rahmat Keraya, Zulkifli Keraya. Aku tuh sebenarnya nama asliku tuh kan ya Rahmat Ramadhani. Oh iya. Oh jadi itu julukan ya? Rahmat Ramadhani. Cuman pas masuk kuliah waktu awal-awal minggu-minggu awal malah aku bilang aku mau di sini aku mau punya ciri khas karena aku pengen dikenal jadi public speaker atau pembicara dalam bidang apapun, misalnya kan udah mulai MC dari SMA gitu, tapi gak punya ciri khas. Masuk ke sini kan lingkungannya lebih besar, pasti nama Rahmat dan Ramadhani itu udah banyak banget. Aku pengen bikin satu nama yang itu benar-benar nama panggung yang bisa melekat gitu. Oh kalau misalnya nama ini ya orang ini satu-satunya, bikinlah Rahmat Keraya. Jadi memang benar semua sudut pandangku dan lain-lain itu pasti sudut pandang desa. Itu yang aku gunakan waktu nge-host ataupun MC ataupun di radio. Jadi itu kayak unique point. Unik banget jadinya, orang nggak bakal punya sudut pandang yang sama-sama aku. Gitu. Jadinya itu termasuk ke personal branding atau enggak? Ya personal branding. Jadi narasumbernya ini aja. Aku nanya sih. Gak aksis. Iya, itu personal branding. Itu yang harus dilakukan orang-orang mungkin ya. Orang-orang langsung lupa siapa sih nama asli Kak? Iya, aku malah kayak itu loh. Memang nama asli ya? Iya. Makanya pas aku pertama kali masuk radio sama senior di sana suruh bikin nama samaran, nama udara katanya. Aku bilang
aku nggak mau, aku udah bertahun-tahun bangun nama ini sana sini kan, masa aku ubah lagi, aku bangga dengan nama Rahmat Krayato ini, gue bilang. Dan akhirnya ya itu sampai sekarang masih dengan nama itu. Nah, ngomongin tadi juga personal branding dan business branding, kan Kak Aspe tadi juga sempat bilang kalau misalnya itu minimal 10 tahun untuk diingat orang kan. Iya. Nah kan otomatis itu tuh nggak bisa dicapai dalam waktu yang sebentar kan. Ibaratnya pasti harus struggle, terus juga harus konsisten di suatu bidang. Kayak Kak Rahmat, dia konsisten untuk di Keraya 7 tahun. 7 tahun aku bawain isu-isu Keraya semua, sudut pandang Keraya semua. Tapi nggak habis-habis karena memang keragaman di sana tuh banyak banget ya. Aku tuh bersyukur banget tanpa nama Keraya di belakangku tuh bukan hanya mas-mas biasa. Hanya mas-mas Rahmat. Nggak punya sudut pandang yang unik. Nah, yang mau aku tanya ini Kak, gimana sih kita tuh bisa mengenali apa yang bisa jadi unique point kita kayak Kak Rahmat kan dengan keberagaman di Keraya atau misalnya suatu kafe, apa sih unique point yang bisa dia selling dan dia bisa bagikan gitu, atau kita nih misalnya jual tuh apa sih yang kayak bisa jadi ciri khas kayak gitu, gimana sih cara nemuinnya gitu kalau nyari taunya. Tapi aku seluruhnya mau ini loh, aku benar-benar apa sih namanya ya, salut, bahkan aku pribadi pun tidak dikenal sebagai via apa gitu. Oke. Enggak, aku sih sebenarnya dia Rahmat Kraya kan. Nah aku dari awal memang kukira ya Kraya gitu namanya. Artinya kan dia udah bisa membrandingkan dirinya meskipun itu tidak sampai 10 tahun. Tapi aku memang pernah diajarin orang juga yang tadi kan itu kan rumusnya balik ke pertanyaan 4 tadi. Tapi kalau memang belum nemu ya, 4 tadi itu ya testing aja. Berarti coba-coba aja terus ya. Karena nggak ada formula khusus. Memang nggak ada formula khusus, jadi ya coba-coba aja. Jadi dibutuhkan kepekaan dan adaptasi dengan lingkungan di mana kita berpijak tadi itu tadi. Coba Rahmat Kraya di Keraya kan tidak bisa. Mungkin harusnya jual Palang nggak, tapi di Keraya. Bisa saya jual Palang? Nggak bisa juga. Nggak bisa itu dong. Nggak bisa ya. Di Home Branding sendiri ada berapa banyak sih timnya ya sejauh ini? 2 orang. Untuk menghandle 4 divisi. 2, tapi kalau misalnya kan kita butuh terus kita nggak sanggup ya kita nge-freelance orang. Oh gitu tekniknya gitu. Tapi ngurus udah portofolionya udah banyak. Udah gemuk ini. Banyak. Udah berapa sih umurnya Home Branding? Iya umurnya muda banget. Dari sejak Agustus deh kayaknya. Iya Agustus. Berarti merawat dan memaksimalkan jaringan itu penting banget. Penting. Datangnya Home Branding semua dari jaringan. Kliennya ya. Harusnya ini yang kemarin kita undang nih. Iya. Di itu apa? No people make people better relationship. Relationship. Oh enggak. Saya tidak bisa move on dari topik itu kebetulan. Ya, karena itu yang dibahas soal tadi karena kita janjinya tanggal 27. Tanggal 27 kemarin. Akhirnya kita ganti temanya menjadi Do Relationship Make People Better gitu. Itu tema dadakan. Jadi dari tema itu sekarang berkembang nih. Jadi kelas dari branding kan harus punya jaringan, punya kenalan, terus juga harus punya ciri khas. Jadi gimana ya? Kalau ibaratnya tuh kita jadi belajar lagi gitu kan. Apalagi kalau yang kemarin kita ngomongnya secara masyarakat biasa yang tidak ada ilmunya gitu. Masih ibaratnya tuh ilmu baru yang dirasakan. Kalau KSP kan dari ilmu yang memang benar-benar sudah ada teorinya kayak 4 poin tadi, terus juga pembangunan yang 10 tahun kalau baru bisa disebut sebagai branding personal kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal membangun hubungan atau jaringan dengan orang-orang, gimana sih cara merawatnya dia? Aku tuh sering banget punya teman anak komunikasi ya. Terus aku tuh tiba-tiba suatu hari di tahun 2018 udah nggak ketemu dia anak UI. Tiba-tiba ngucapin selamat ulang tahun. Hai Kia, selamat ulang tahun ini. Aku kaget dong. Ya ampun nggak pernah cecetan. Gitu kan? Iya, aku langsung merinding loh. Karena itu sering terjadi. Enggak itu sering dilupakan. Iya itu aku merasa kalau aku kejadian kayak gitu, aku langsung selalu sama orang tersebut. Itu sering dilupakan, tapi sebenarnya itu bikin apa ya kayak kena banget ya. Diperhatiin. Gak usah selamat ulang tahun deh, kayak kamu apa kabar nih sekarang gimana kabarnya, udah tanya kabar gitu aja. Tapi kalau memang kalau ulang tahun itu sangat sangat memberikan afeksi karena itu hari spesial untuk orang. Saya sudah melakukan itu tapi tetap saja saya tidak peduli. Saya hafal. Zuhal sampai nanya ke aku, Kak gimana sih cara mengucapin ulang tahun biar yang lucu kayak gitu? Dia udah saya buat itu kan. Ternyata masih yang kebiasa aja.
ulang tahun ini, aku Waduh. kan tipe orang yang nggak terlalu ngurusin ulang tahunku. Waktu hari ulang tahunku aku ngupload feed, tapi kalau komentarnya aku tutup. Oh iya. Biar orang udah ngeliat aja gak usah ngucapin. Iya. Males balas. Iya, bukan malas dapat ucapan, Iya. lebih ke malas dapat ucapan. Tapi ada beberapa orang dia memang effort banget nyari feed yang lain, Terus yang kalau komentarnya masih terbuka buat ngucapin di situ. Waduh. Kayak ternyata pas baca terenyuh sendiri. Kok ada ya, kok bisa ya? Iya. Se-effort itu gitu. Kau tahu ya orang ini maksud dan tujuan menutup? Enggak, ya? aku sendiri tipe orang yang malas ngucapin gitu. Oke. Ternyata, Iya. wah ini salah satu mungkin pelajaran bisa kita ambil untuk merawat jaringan itu. Untuk Iya, merawat itu merawat jaringan. Wow, jaringan yang ilmu yang dikajarin sebenarnya semuanya mateng, maksudnya mateng itu dalam ilmu gitu. Iya. Harus catat gitu. Kita pulang ke sini kayak tahu berisi dulu. Iya, saya Misi. merasa sedikit pening nih. Enggak penting dong, aku malah seneng banget. Enggak, Tahu makanya ya? pening karena semuanya itu penting. Iya penting. Iya, penting. Kita harus nonton lagi. Kayaknya kita harus ulang deh. Iya, makanya kalian nih kalau yang ketinggalan penonton dari tengah bisa cari di YouTube-nya Jurnal Televisi. Nanti ada Di program TikTok gitu Iya. khususnya. Aku tuh ini cerita sedikit ya. Aku pernah bilang sama Zuha di grup malah di grup kalau aku berhasil ngundang ini ngundang tamu ini, Iya. aku mau cium Zuha loh. Ya Allah. Aku bilang gitu. Saking aku tuh pengen banget Udah ya, dia harus berhasil dia sih. bohong. Enggak di depan ya. Ya, dia suka bohong. Tolong jadi ingat, tolong nazarnya jadi ingat kan saya yang berat ya. Dia enak, misalnya sudah punya relation, saya dipertanyakan orang. Kalau sampai dicium Kara, saya yang dipertanyakan, mana belum punya pacar, kan tidak ada backingan saya. Kalau orang tiba-tiba melemparkan opini seperti itu. Aduh. Ya sendiri untuk Uma Branding ini kedepannya akan seperti apa sih gambarannya atau planningnya? Planningnya ya pasti ada, karena kan pasti rumah itu advertising digital ya. Kalau ada Tom di Wafa tuh dengan Delva Digital segala macam di Palangka kan belum ada. Memang targetnya memang pengen ke sana. Tapi sebelum pengen ke sana aku pengen settlekan, itu kan butuh biaya ya. Iya, iya. Butuh biaya dan Modal, pasti kan bakal duit gitu loh. Kita bakal duit buat ngenalin itu. Nah, jadi harus goalsnya untuk proyek besarnya harus jalan. Tapi gimana tetap itu konsisten, jadi nggak jadiin rumah itu sebagai penghasilan utama gitu loh. Makanya tadi kembali lagi harus Masih ada yang side gitu investasi, selfnya, bisnis sendiri dan segala macam kayak gitu. Tapi tetap jangka panjangnya ada. Tapi kan itu kita out of the topic. Iya. Intinya ada goalsnya. Pokoknya ada goalsnya ya, sudah pengen. Dan minta tolong sama kaya kan pengennya banyak. Iya, waduh, yang sana kali ya. Enggak yang sini dong. Oke. Tadi kita udah ngobrol banyak. Kita mau jawabin Pertanyaan. Iya, kita pilih satu pertanyaan terbaik. Kalau pertanyaan terbaik, waduh. Dari banyak banget yang nanya ya. Dari Banyak banget yang nanya ya. Banyak banget, ada 1.300 kalau nggak salah. Cuman ya. satu orang yang terpilih dan Satu orang beruntung. terpilih. Karena waktu kita Limited Iya, ya. jadi kita jawab satu. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaan ini dari Diva Malik. Oke, Diva Malik. K-nya 3. Kakak. Enggak gitu. Ini aku bacain ya. Oke, Salam buat Kak Pia. salam balik dong. Emot nyengir. Waduh, Nggak perlu. dibaca juga. Mau nanya Kak, kan biasanya yang saya tahu kalau kita posting produk jualan di media sosial, rata-rata views atau likes-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan postingan kita yang lain. Nah, gimana caranya ngepromosiin produk kita di sosial media tapi views dan likes-nya itu Tetap sama banyak. banyaknya dengan postingan yang lain, Kak. Oh iya, salam juga buat Kak Rahmat dan Kak Zuha. Woi, salam balik. Salam hangat katanya olehnya di luar dingin. Waduh, ngopi dulu kita. Ngopi dulu Ngopi dong. dulu dong. Silakan ya. Jadi untuk itu Diva kenal ya. Iya. Diva, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang terbaik ketika mau produksi barang itu memang testimoni. Oke. Untuk menjual marketing itu paling utama adalah testimoni. Testimoni. Coba aja ketika produk kalian ditestimonikan orang lain. Kalau nggak sanggup kita misalnya bayar influencer Untuk review gitu. untuk nge-review, tapi itu tergantung influencernya lagi ya. Nah, maka itu bisa untuk testimoninya orang lain itu entah teman-teman minta untuk update di IG-nya dia segala macam. Daripada kita post foto produk kita. Testimoni itu paling penting. Lebih ampuh. Lebih ya. ampuh. Ya. Dia menurut Enggak apa-apa. menurut strategi marketing testimoni itu nomor 1. Nah, untuk membuktikan itu kan kita nggak boleh asal ngomong ya. Iya. Kan ngomong kan misalnya harus entah karena pengalaman orang lain atau pengalaman kamu sendiri gitu. Jadi
Uma Branding itu pernah nyoba Pernah. testing di satu situs enggak ya? Iya, Mbak. Salah satu lah akun sosial media Hmm. kota kita, Oke. kota kita dan juga misalnya provinsi kita. Oke. Kita pernah coba ngepost. Yang pertama adalah company profile atau profile daripada si usaha, sama kita ngepost testimoni daripada si usaha. Sama-sama video nih, sama-sama menarik nih. Bahkan company profile itu jauh lebih canggih gitu. Lebih keren gitu. Iya, namanya juga ini. Yang satunya cuma testimoni dari orang. Malah yang testimoni dari orang lain itu tuh jumlahnya adalah 12,3 ribu tayangan engagement-nya. Nah, yang kita biasa itu cuma 1.000 sama 2.000, 1.000 aja. Malah nggak sebanyak view-nya ya. Bang, sebanyak lagi kita 10.000 memang 12.000. Saat itu loh ya. Saat ini aku belum tahu lagi gimana. Pasti lebih banyak lagi kan? Iya, pasti lebih banyak lagi kan. Cuman itu testimoni dari orang lain. Oh, di situ. Oh ya benar. Kita akan lebih detail kan. Kalau kita kan kayak orang lihat produk apa gitu, anggaplah laki-laki gitu. Sukanya apa sih? Sukanya kaos Gerigo. Spesifik sekali ya. Gerigo. Namanya itu ketika orang lain. Ini kita lebih tertarik untuk ini nggak sih? Betul. Nah, karena testimoni paling penting. Berarti dari Buat Diva tadi pastiin jangan cuma ngepost produknya doang, Betul. pastiin ngeposting juga testimoni dari Betul. orang-orang atau teman-teman kita dulu Betul. yang ngebahas tentang produk tersebut. Iya. aku sepakat karena aku punya pengalaman kayak gini. Nah, Kayak gini pengalamannya adalah ada seorang penipu, dia jualan baju, tapi dia ngupload testimoni. Orang-orang bakal percaya kalau itu jualannya asli, iya. padahal testimoninya colongan. Ternyata setelah kita beli, ditipu benar. Kan tidak sesuai dengan testimoni. Tetapi dengan adanya testimoni yang bertengger di suatu akun sosial media, memberikan sebuah klaim bahwa ini sudah terjadi dan orang percaya kayak gitu. Itu pengalaman suara. Aku juga punya pengalaman. Apa? Wah, Aku pernah kerja di salah satu lembaga kursus sebagai bagian marketing. Oke. Kami udah bikin pamflet, video-video, tapi orang-orang yang mau kursus gitu rata-rata bukan tahu dari pamflet dan lain-lain, dia tahu dari teman-teman atau kakaknya yang pernah kursus di situ. Jadi testimoni secara langsung Mulut ke mulut ya? mulut, justru itu yang ampuh. Ini kayaknya kami mikirnya kayaknya pamflet kami kayaknya nggak ada yang kena deh. Jadi malah dari omongan itu tadi dan kami nggak ingat juga bikin testimoni di sosial media. Nah itu Berarti boleh dibilang cara supaya brand kita tuh terkenal adalah gimana caranya supaya brand kita tuh dibicarain oleh orang lain. Ya. Iya kan? Entah itu membuat suatu keviralan, Iya. atau gimmick yang tidak dimasuk akal. Seperti itu tadi. Bener nggak sih? Bener kan? Iya. Aku langsung paham setelah mengikuti kelas bersama Kasih ya. Ini kelas ya. Kelas ya. Ini kelas banget. Kelas. Oke, jadi Kelas hukum. ini sebelum kita nanti closing, ya kasih tahu dulu dong kalau misalnya kita promo mau branding nih. Oh iya. Budgetnya mungkin bisa nggak ini berapa? Gitu. Kalau budget rumah branding itu apa sih menyesuaikan. Ya memang menyesuaikan. Kami dari harga awal berkonten pasarannya desain grafis di Palangkaraya 1 feet 50.000. Ya kami tetap segitu gitu. Tapi ketika ngambil paketan misalnya untuk 6 feet ya beda lagi gitu kan. Itu untuk desain grafis. Kalau web kami memang paling murah. Kayaknya kita paling murah. Oke, paling murah. Bisa 5 juta kami mulainya. Untuk Karena kan sampai bisa jalan. 7-10 gitu ya. Iya. Tapi untuk web development misalnya Jurnal TV terus pengen ngembangin web Jurnal TV Betul. gitu. Atau aplikasi Jurnal TV di Play Store pun kami bisa juga. Sudah ada. Bisa. Misalnya Mungkin bisa di Lagi. iOS lagi gitu. Nah. Gitu. Itu bisa memang- di iOS kita masuk. Iya. Gitu. Berarti untuk harga bisa Menyesuaikan. terjangkau lah. Bisa Gitu. menyesuaikan. Takutnya ada yang mau buka baru mau mulai usaha, belum ada modal yang mencukupi untuk jangka panjang untuk branding. Iya. Karena pasti kalau misalnya teman-teman yang baru buka usaha, fokusnya adalah ke produk dulu, ke investasi barang dulu atau barang-barang yang untuk diisi kayak gitu. Jadi kadang kecil gitu untuk investasi ke branding, padahal branding itu adalah jangka panjang Iya, betul. kegunaannya. Karena kalau misalnya orang-orang yang ngelihat itu kurang visual atau kurang testimoni gitu kan, pasti nggak tertarik kan untuk jangka panjangnya kayak gitu. Nah, berarti ini adalah kesempatan teman-teman untuk meluangkan atau memberikan space untuk branding gitu. Karena kita ketahui tadi bersama bahwa branding itu sangat penting. Kalau Rahmat tanpa Keraya sudah pasti tidak ada. Mas biasa. Hanya Mas mas gelut biasa sih.
hanya mas-mas gendut biasa yang sakit punggungnya setelah main tenis. Ini dia kalau misalnya orang udah punya brand nih, tapi pengen ngurus legalitas dari brandnya, Betul. biar nggak disamain atau apa, juga bisa ya? Bisa nggak nih? Bisa nih. Untuk hak cipta ya. Haki. Kami belum bisa, Hmm. tapi saya bukan mengatakan belum bisa sih, saya belum kepikiran sampai sana. Tapi kalau memang mau haki ya kami bisa. Maksudnya kami juga pernah melakukan itu gitu loh. Itu bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Malu gak ada ya? Baru aja. Pokoknya balik lagi ya. Membatasi diri Iya, guys. iya. Karena kita nggak tahu tuh jalan atau pintu rezekinya dari Betul. mana. Jadi coba aja dulu selama masih Jangan hidup. membatasi. Itu kayak kata Kak Pia tadi kan, multitasking gitu. Jadi kalau misalnya mau follow kesehariannya Via bisa Di mana nih? Oh, di Instagram. Instagram Hilyatul Aspia. Sama nama. Terus juga kalau misalnya mau ngeliat keseharian aku, Waduh, saya simpati nyempil. banget nih. Juhal Ali. Iya. Dan kalau mau tahu Karamat saking Rahmat Raya gak usah di follow. Oh, nggak usah ya? Nggak usah di follow. bagus ya. Saya udah banyak followersnya. Enggak juga. Terus kalau misalnya Via punya YouTube nggak? Saya enggak. Ada sih, tapi udah jalan lagi. Iya, berapa nonton? Iya. Kayak talk show gitu. Kalau mau jadi muridnya bisa di mana? Terus kalau Uma Ada brandingnya, brandingnya sendiri. Uma Branding di IG, Uma Branding Oke. konsultan. Uma branding konsultan kalian follow tuh. Follow DM langsung Iya. Kak paket branding 1 bulan. Wah. Ya, kan bisa, memang ada. Ada. Bener aku follow. Uma branding bisa membranding apa saja. Betul. Termasuk kalau misalnya Zuhal pengen deketin cewek kayaknya. Bisa nggak saya di branding? Itu angkat tangan deh kayaknya ya. Untuk branding jadi mas-mas yang bad boy gitu. Biar nggak dicap. Tidak usah disebut. Karena memang Tidak tahu. Zuhal ini dia saking bagusnya kemampuan Nggak dia ada. dalam bidang religi itu dia Nggak bisa ada. ngomong tanpa textbook. Oke. Jangan. Bayangin aja kita remajanya aja jadi ustadz Ya, tuh. subhanallah. Gimana memang pondasi keislaman itu sangat mendasar sekali dari dia. Gitu. Saya- Idaman loh itu. Waduh. Iya idaman, tapi dia tuh nggak bisa nge-branding itu. Itu jadi idaman. Iya. Jangan. Jadi Tidak mau menjual agama saya. enggak ya bagus. Saya nggak menjual agama. Enggak, tapi memang cewek nyarinya Iya. yang paham pasti. agama juga kan gitu. Itu kalau yang serius. Hah? Kalau Tapi yang ujung-ujungnya cewek akan cari Iya. yang serius. Iya. kebetulan yang ini mungkin belum kayaknya. Kurang apa lagi? Bikin puisi bagus, agama ngerti, Jangan. punya usaha, Jangan. terus sering nge-host di TV. Waduh, bagus sekali branding Pak Rahmat ini ya. Fotografi. Ahli Ya, fotografi. Bahkan dia Tambah. juga punya program khusus di salah satu radio di Palangkaraya. Nggak ada ya. Kenapa jadi branding saya? Ini kan branding usaha. Terus dia juga jadi genre Kota Palangkaraya juga. Jangan. Buat di organisasi di salah satu kampus. Nah. Kurang apa lagi? Jangan itu tadi yang Karamat bilang buzzer saya. Kurang beruntung. Daripada Kak Rahmat mengomongkan keberuntungan saya gitu kan. Sepertinya mungkin aku pengen ini deh. Apa tuh? Kak Aspia mungkin ngasih apa ya? Mungkin bukan motivasi, mungkin lebih ke apa ya, ajakan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk grow up bareng dengan Uma Branding. Ada kan? Iya, buat teman-teman yang mungkin ada kesusahan di bidang usahanya ya, buat meningkatkan omset selama pandemi, Betul. atau juga bingung cara-caranya gimana nih buat dari perhatian segala macam, menentukan target pasar, ya pasti hubunginya di Uma Branding. Betul. Jadi langsung aja jangan ragu. Jangan ragu. Kecuali yang mau di branding adalah percintaan Anda. Nah, itu mereka masih pikir-pikir. Masih pikir. Karena agak sulit. Sebenarnya bisa. 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 Kan kalau nggak ada? Iya. Oke, makasih banyak Pia. Betul. Seru banget ngobrol-ngobrol, kalau apa main lagi kesini. Ya, makasih banyak udah hadir kesini bagi-bagi ilmunya sama Udah bagi-bagi ilmu dengan orang-orang seperti kita yang fakir ilmu ini. Betul. Waduh. Nih, sebelum kita closing, Zuhal mau kasih tahu terkait tentang 5M ya. 5 ya? Iya. Memakai masker. Enggak, maksudnya Oh, kita bukan. harus tetap 5M gitu. Iya, protokol iya. kesehatannya. Menerapkan protokol kesehatan. Nah. Menggunakan masker, Betul. mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian mendekati Tuhan. Tuh kan memang sangat terbawa ya? Iya, Sangat bagus. terbawa. Bagus itu. Kita juga nggak hanya usaha Betul. sendiri tapi Dan yang juga terakhir, berdoa juga. mematuhi protokol kesehatan. Iya. Dan jangan lupa untuk divaksin kayak gitu. Betul. Nanti kita juga akan sampai pada masa Natal dan Tahun Baru. Nih kan Betul. jangan terlalu berhura-hura. Berhura-hura. Jangan liburan juga kalau bisa. Jangan liburan dulu karena pandemi belum berakhir. Betul. Iya. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Zuhal Fadani. Rahmat Raya pamit. Sampai jumpa di
TikTok episode selanjutnya. Dadah. Piu 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 piu.